Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Lutfia dengan materi bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8, khususnya kelas 8 A, B, C, D, dan E? Semoga selalu sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan ya, meskipun kita belum bisa tatap muka atau face to face ya. Nah, tidak apalah kita pelajarannya selalu melaksanakan PJJ. Semoga corona akan berlalu ya. Semoga kita akan berjumpa di dalam kelas lagi. Nah, untuk anak-anak ibu yang kelas 8 belum mengerjakan PTS atau belum tuntas nilainya atau belum dibuka linknya, silakan kalian jangan lupa mengerjakan ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai? Ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Sudah siapkah untuk pelajaran pada pagi hari ini? Kita bahas bersama-sama tentang literasi. Kalian tahu kan literasi? Sudah pernah melaksanakan literasi? Dulu pas kelas 1 atau kelas 2 ya? Kelas 1 ya pas waktu itu ya. Nah, kalau literasi itu berkaitan dengan membaca buku. Buku itu biasanya buku ada dua macam ya. Yang pertama ada buku fiksi dan non fiksi. Kesempatan pada pagi hari ini, hari Senin, khususnya hari Senin bahasa Indonesia terus ya, kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi atau literasi. Nah, yang pertama kalian harus mengenali informasi dalam buku fiksi dan non fiksi. Jangan lupa kalian buka buku bahasa Indonesia kelas 8 halaman 233. Nah, kalian sudah tahu atau belumkah tentang literasi, tentang buku fiksi dan non fiksi? Kenapa kalian harus mempelajari hal tersebut? Kalian tahu atau tidak sih buku itu apa? Sering membaca ya bahwa buku adalah jendela dunia. Kenapa jendela dunia? Ketika kalian membaca buku, kalian akan menambah wawasan pengetahuan, wawasan Nusantara. Selain membaca buku, kalian pasti sudah menambah ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Berarti banyak manfaatnya ya. Jangan hanya membaca WhatsApp, jangan hanya membaca status, jangan hanya membaca mainan Facebook, Twitter, Instagram, tapi kalian harus menyempatkan dan harus wajib ya bagi pelajar untuk membaca buku literasi. Perbanyak membaca buku. Nah, buku fiksi dan non fiksi yang sudah pernah kalian baca tentunya dulu di kelas 1 ya, ada literasi. Terus kalian disuruh membaca literasi tentang buku fiksi maupun non fiksi. Lalu kalian masih ingat atau tidak? Dulu disuruh membaca literasi, lalu kalian harus mencatat atau meringkas apa yang telah kalian baca. Nah, nomor 1, buku fiksi. Silakan dibuka halaman 234 ya, sampai 235 nanti ya. Merupakan buku fiksi yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Berarti kalau imajinatif itu nyata atau tidak? Nah, berarti tidak nyata, fiktif, hanya hayalan belaka, tidak nyata ya. Nah, biasanya kalau sastrawan Indonesia itu berarti kalau sastrawan itu berarti yang membuat buku atau yang menulis sebuah fiksi, tapi hanya fiksi ya, bukan non fiksi. Sastrawan itu biasanya penulis sebuah buku fiksi yang tidak ceritanya yang di dalam buku itu tidak nyata, hanya hayalan ya. Tidak nyata. Kalau buku non fiksi itu yang kalian baca, yang kalian pegang saat ini, kalian kan sudah memegang ya buku bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu, buku itu termasuk buku non fiksi. Kenapa? Karena merupakan buku yang berisi
kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Banyak informasi yang kalian dapat dari buku non-fiksi. Nah, itu ya antara buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, ada contoh buku fiksi dan non-fiksi. Tahukah kamu, sudah pernahkah kalian membaca buku fiksi dan non-fiksi? Pasti kalian sudah pernah membaca. Nah, buku fiksi ini contohnya apa saja? Ada cerpen, ada novel, ada puisi, ada drama, ada dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya, masih banyak ya. Nah, dari contoh-contoh fiksi tersebut, di situ terdapat cerita hayalan tidak nyata atau imajinatif. Nah, kalau buku non-fiksi, contohnya apa saja? Ada laporan ilmiah, meliputi ada skripsi, ada disertasi, dan tesis. Nanti kalau kalian sudah kuliah, nanti kalian akan mengetahui tentang apa itu skripsi, apa itu disertasi, dan tesis. Nah, lalu ada buku pelajaran. Nah, buku pelajaran yang kalian punya itu IPA, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain itu merupakan contoh dari buku non-fiksi karena isinya itu nyata, bukan hayalan semata, itu nyata. Nah, ada jurnal, ada biografi, ada esai, ada opini, ada pidato, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah buku contoh non-fiksi. Lanjut. Nah, apa sih ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi? Yang pertama, kalian akan belajar tentang ciri-ciri buku fiksi dulu. Yang pertama, ditulis menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat konotatif, yang artinya makna yang ditambahkan. Yang ketiga, berbentuk cerpen dan novel. Biasanya kalau buku fiksi itu kan sudah dari tadi ya Ibu jelaskan tentang cerpen dan novel itu merupakan contoh dari buku fiksi. Yang keempat, ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Hanya hayalan, tidak nyata, imajinasi. Hanya angan-angan saja kayak gitu ya. Lalu ditulis di sebuah buku gitu yang dinamakan dengan fiksi. Lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri buku non-fiksi. Kalau ini yang non-fiksi ya. Maaf, ini Ibu nulisnya salah, itu ciri-cirinya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ditulis tidak menggunakan gaya bahasa. Kalau non-fiksi tidak ada gaya bahasanya, tidak lebay ya tulisannya itu. Bahasanya adalah yang kedua sifat denotatif, yang ketiga berbentuk karangan ilmiah. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Tadi sudah dijelaskan di depan, bersifat fiktif atau imajinatif, kalau non-fiksi informatif. Lalu tidak membutuhkan pengamatan, yang non-fiksi membutuhkan pengamatan. Tidak perlu bertanggung jawab, tidak perlu pertanggungjawaban. Yang ketiga ada dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, hayalan penulis. Kalau yang non-fiksi berdasarkan data atau fakta ya. Bahasa kiasan konotatif. Kalau non-fiksi bahasanya lugas atau denotatif. Nah, sekian hanya itu yang dapat Ibu sampaikan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Masih ingat ya, ada 2 jenis bukunya. Lalu contoh-contohnya hanya pasti berbeda ya. Nah, tugas minggu ini kalian hanya bacalah buku paket halaman 240. Sampai jumpa minggu depan. Materi minggu depan yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu belajar dan berdoa semoga hasil PTS dan hasil tugas kalian selama tahun ini bagus, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan
Dan sekian, hanya itu yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.